kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan titik pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketupaknya, ia akan melindungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap pedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ulat tidak akan mendekat kepada tubuhmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhantuk kepada batu. Singa dan ular terdu akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dari Tuhan. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Nah, pasti nih adik-adik udah menunggu untuk kita ibadah sekolah minggu nih hari ini. Kakak yakin dan percaya pasti keadaan adik-adik luar biasa dan pasti baik-baik saja. Kita akan memulai ibadah kita pada minggu ini. Kita mau angkat satu lagu penyembahan kita. Kita mau katakan sejauh timur dari barat.
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih atas berkat-Mu yang luar biasa Tuhan, sampai pada pagi hari yang indah ini Tuhan kami dapat merasakannya Bapa. Sebentar Tuhan kami akan memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Kau berkati ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Biarlah hanya nama-Mu saja Tuhan yang dimuliakan dalam ibadah kami sekolah minggu pada pagi hari ini Tuhan. Beracaralah Tuhan untuk ibadah kami dari awal Tuhan sampai akhirnya nanti Bapa. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sekali lagi nih kakak mau nyapa. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Oke. Kita mau angkat satu lagu pujian kita. Kita mau katakan hari ini kurasa bahagia. Karena adik-adik pasti lagi pada senang nih ya, lagi pada nonton di YouTube. Kita masih bisa memuji Tuhan. Ya, oke, kita mau angkat satu lagu hari ini kurasa bahagia. Tunjuk yuk temannya yuk. Kau sahabatku, kau saudaraku, yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita katakan hari ini kurasa bahagia. Oke, kita mau lebih bersukaria lagi, kita lebih mau memuji Tuhan lebih lagi. Kita mau angkat satu lagi lagu pujian kita, Kasih, KASIH. Oke. Kasih
kasih, kasih, kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Oke, yeay. Kita sudah memuji Tuhan, kita mau persiapkan hati kita lebih fokus lagi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau angkat satu lagu penyembahan kita. Kita katakan, firman-Mu berkata kau besertaku. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku
Shalom adik-adik, kalian sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi kalian minta nih, kalian siapin dulu ya Alkitabnya, supaya kalau kalian minta kalian untuk membaca firman Tuhan, kalian dapat segera membuka Alkitabnya. Yuk, kita siapin ya, kita sama-sama. Sebelumnya kita satu dalam doa dulu. Yuk adik-adik, kita berdoa ya. Bapa yang di surga, kami ucap syukur dan terima kasih. Pagi hari ini kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikan kami telinga Tuhan yang baik, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dan hati kami Tuhan persiapkan, supaya kami dapat menerima firman-Mu. Pakai lidah bibir mulut hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar setiap perkataan yang hamba sampaikan dapat dimengerti oleh adik-adik. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan waktu ini dalam tangan-Mu, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Yuk adik-adik, sekarang buka Alkitabnya, kita siapkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kakak ambil dari Keluaran 3 dan Keluaran 4 ayat 1 sampai 20. Jadi pasal 3 sama pasal 4 ayat 1 sampai 20 ya. Kalian buka ya. Jadi kalian bisa lihat nih, benar gak sih kakak itu ngomong, jangan-jangan kakak itu ngibul lagi. Nah, kalian bisa baca. Ya, yuk, udah siap semuanya ya? Udah buka semuanya, kalian yakin dan percaya kalian udah buka. Ayo. Ya, pada waktu itu Musa, ya tiap hari dia pekerjaannya adalah menggembalakan kambing domba milik mertuanya. Siapa yoi mertuanya Musa? Ya betul, Imam Yetro. Dia tinggal di Midian. Nah, suatu hari Musa biasa ya mengembalakan kambing dombanya. Dia berjalan, dia membawa hingga sampai ke gunung Tuhan yang bernama Gunung Horeb. Ingat ya adik-adik, Gunung Horeb. Nah, itu gunungnya Tuhan. Nah, pada waktu itu malaikat Tuhan akan menjumpai Musa. Ya, dalam perjumpaannya dia membuat semak-semak yang ada di situ. Di sini kalau di pegunungan banyak semak-semak ya. Nah, terus kemudian ada api di dalam semak-semak itu. Jadi Allah hadir dalam wujud api yang menyala-nyala di antara semak-semak itu. Tapi anehnya semaknya nggak terbakar loh adik-adik, ya, karena itu bukan api sembarangan ya. Nah, Musa waktu melihat itu dia kaget, kok ada api ya? Aku pengen lihat ada apa itu, ya. Semak-semak itu begitu terangnya dan menyala-nyala. Kemudian Musa mulai menghampiri semak-semak itu. Ya, mulai dia berjalan, dan waktu Tuhan lihat bahwa Musa udah mau dekat nih ya ke semak-semak itu, Tuhan berkata, Musa, Musa. Kemudian dia cepat manggil Musa. Ya, Musa kaget, ya Tuhan. Nah, Musa tahu adik-adik bahwa semak-semak itu dengan ada apinya itu yang tidak terbakar itu dan sangat terang itu Tuhan ada di situ. Tuhan ada di situ. Nah, Tuhan berkata apa? Coba kita lihat di Keluaran 3 ayat 4 ya, ayat 4 dan khususnya ayat 5. Lalu Tuhan berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkan kasutmu dan dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Jadi Tuhan gak mau Musa ya memakai sepatunya. Dia mau tempat yang kudus itu benar-benar kudus, dan Musa tidak boleh dekat-dekat dengan tempat itu ya. Musa sendiri waktu melihat itu, begitu tempat itu begitu terang ya, dia sampai menutupin wajahnya karena begitu menyilaukan sekali. Karena apa? Karena ada hadirat Tuhan. Allah hadir di situ menjumpai Musa ya. Kemudian Tuhan berkata kepada Musa bahwa Tuhan melihat bahwa selama ini bangsa Israel udah bekerja keras ya di Mesir. Bangsa Israel sudah ditindas oleh bangsa Mesir ya, dan Tuhan melihat doa-doa bangsa Israel ya. Tuhan mendengar juga doa-doa bangsa Israel. Tuhan melihat bagaimana bangsa Israelnya begitu menderita ya, mereka disiksa, mereka dipukulin, mereka bekerja keras. Nah, Tuhan berkata pada Musa bahwa aku udah melihat bagaimana keadaan bangsa Israel, dan aku mau membawa bangsa Israel keluar dari Mesir ya. Aku mau bangsa Israel keluar dari penindasan yang ada di Mesir, dan aku akan membawa bangsa ini ke suatu tempat di mana sudah tidak ada lagi penindasan dan mereka bisa hidup dan menyembah Tuhan. Nah, tetapi Tuhan mau Musa datang kepada bangsa Israel. Tuhan mengutus Musa untuk apa? Menghadap pada Raja Firaun.
Wah, adik-adik ngadep raja kan kayaknya, wah kalau kita ngadep presiden juga pasti takut ya. Ini Tuhan ngadep raja Firaun, kata Musa. Bagaimana ya? Aku kan orang biasa, apakah Raja Firaun mau ya menemui aku? Nah, Tuhan berkata bahwa Musa, aku telah mengutus engkau, aku telah memilih engkau, aku akan menyertai engkau, jangan takut. Nah, adik-adik, Musa masih ketakutan, tapi dia berkata bahwa Tuhan menyertai aku nggak akan takut, aku yakin dan percaya ya Tuhan akan menyertai aku. Nah, dalam perjumpaannya Musa dengan Tuhan ya, ada beberapa yang Tuhan lakukan, ada mujizat-mujizat yang Musa alami. Pada waktu itu Musa berkata, Tuhan, kalau bangsa Israelnya nanti nggak percaya aku, Tuhan utus gimana? Tuhan berkata, begini, sekarang kamu punya apa? Tongkat. Tongkat kamu lempar ke tanah. Ya, tongkatnya dilempar ke tanah. Apa yang terjadi adik-adik? Tongkat itu berubah menjadi ular. Musa terkejut sekali. Tongkatnya jadi ular. Ya. Nah, kemudian Tuhan berkata, sekarang pegang ekornya. Musa memberanikan diri, dia pegang ekor ular itu. Dan terjadi suatu mujizat yang luar biasa, apa? Ular itu berubah lagi menjadi tongkatnya. Sekarang, kata Tuhan, tanganmu masukkan ke dalam jubahmu. Ya, Musa pakai baju bahaya, dia masukin tangannya. Kemudian keluarkan. Pada waktu dia keluarkan tangannya, apa yang terjadi adik-adik? Tangannya putih. Wah, putihnya bukan glowing ya adik-adik. Putihnya apa? Bukan juga kena salju. Tapi putihnya apa? Kena sakit kusta. Sakit kusta itu putih-putih semua. Dan banyak sekali. Musa sampai kaget, dia bilang, Tuhan, kenapa tangan saya menjadi kusta? Ya. Kemudian Tuhan berkata, masukkan kembali tanganmu. Nah, Musa memasukkan kembali tangannya dan dia keluarkan kembali. Ternyata tanganku udah sembuh. Udah hilang semuanya. Ya, kusta-kusta itu udah nggak ada lagi. Tapi Musa masih tetap ragu. Dia bilang, gimana kalau tetap mereka nggak percaya Tuhan, kalau Tuhan yang mengutus aku? Ya, kemudian Tuhan menyuruh Musa mengambil apa? Mengambil air dari sungai Nil. Ya, sekarang ambil air dari sungai Nil, kemudian tuang air itu ke tanah. Adik-adik pasti tahu kan kalau air, ya air yang biasa itu kita tuang ke tanah, pasti nanti tanahnya basah dan warnanya pasti sesuai dengan tanahnya. Kalau kita tuang di tanahnya yang mungkin tanahnya hitam, maka dia akan basah dan warnanya hitam. Ya, karena air itu kan putih ya, jadi dia akan menyerap. Nah, tapi apa yang terjadi adik-adik? Ini sungguh luar biasa loh. Ya, pada waktu Musa menuangkan air dari sungai Nil itu, air itu berubah menjadi darah. Musa sangat terkejut. Nah, Tuhan berkata, itu membuktikan bahwa apa? Bahwa Tuhan, Allah nenek moyang mereka, Allah nenek moyangnya Musa, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah menjumpai Musa dan mengutus Musa untuk apa? Untuk menyampaikan kepada bangsa Israel pesan-pesannya Tuhan, ya. Dia menampakkan diri pada Musa. Nah, kemudian Musa berpikir, ya udah, kalau begitu ada 3 mujizat. Oke, ya, dalam dia saat menjumpai Tuhan terjadi mujizat-mujizat yang luar biasa. Tapi Musa tetap berasa bahwa aku nggak bisa Tuhan. Nah, apa yang membuat Musa tidak bisa dan Musa nggak berani lagi? Karena Musa merasa bahwa dia tidak pandai berbicara, dia tidak pandai berkata-kata. Kalau aku nanti menghadap bangsa Israel kan banyak nih, besar. Terus aku harus menghadap Raja Firaun. Aku ngomong apa? Aku berbicara apa Tuhan? Aku nggak bisa ngomong, ya. Aku nggak lancar berbicara, ya. Kemudian Tuhan berkata bahwa apa? Aku akan memampukan kamu. Aku akan menolong kamu. Supaya apa? Supaya kamu mengikuti apa yang menjadi rencanaku. Jadi saat kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita pasti Tuhan akan mampukan untuk kita berjalan menuruti apa sesuai dengan rencananya Tuhan. Nah, Musa berkata, bagaimana Tuhan caranya? Kan aku nggak bisa ngomong. Musa ingat bahwa aku menyertai engkau, aku akan menolong engkau. Kamu punya seorang kakak, bernama siapa kakaknya Musa? Harun. Nah, Harun itu akan aku akan meminta Harun untuk mendampingi engkau, ya. Maka nanti Musa dan Harun itu akan Tuhan
berkati lidahnya, Tuhan pakai, Tuhan ajari bagaimana dia harus berbicara, bagaimana harus menghadap raja, bagaimana harus menghadapi bangsa Israel, sehingga apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan rencanakan untuk bangsa Israel tergenapi. Nah, Harun dipakai oleh Tuhan untuk sebagai penyambung lidah bagi Musa. Jadi Harun itu sebagai pembicaranya ya. Jadi kalau Musa, Tuhan kasih perintah, Musa bicara sama Harun, nanti Harun yang akan menyampaikan kepada bangsa Israel. Harun juga yang akan menyampaikan berbicara kepada Raja Firaun. Nah, Tuhan memakai Harun dan Musa memberkati lidah bibirnya, menyertai mereka, mengajarkan apa yang harus mereka lakukan. Mereka harus begini, mereka harus begini. Nah, Tuhan sendiri yang akan mengajar. Karena Tuhan punya rencana membawa bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir. Tuhan akan membawa bangsa Israel ke suatu tempat di mana mereka dapat hidup dengan tenang, mereka dapat beribadah kepada Tuhan. Tuhan menyuruh Musa untuk melakukan satu hal, yaitu membawa tongkatnya. Kenapa Tuhan kok menyuruh Musa membawa tongkatnya? Karena Tuhan akan melakukan berbagai mukjizat dengan tongkat yang dibawa oleh Musa. Nah, adik-adik kalau kalian baca nanti di kitab Keluaran selanjutnya ya, pasal 4, 5, 6 dan seterusnya, kalian akan melihat bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel melalui Musa dan Harun, dan mukjizat-mukjizatnya yang terjadi melalui tongkat yang dibawa oleh Musa. Nah, adik-adik, Musa mengalami perjumpaan Tuhan melalui apa saat dia menggembalakan kambing domba, dia bertemu mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui semak-semak yang terbakar ya, dengan api yang menyala. Terus Kak, kalau kita bagaimana? Kan kita nggak pernah lihat Tuhan nih, nggak pernah lihat wajahnya seperti apa sih. Yang kita lihat kan cuma di gambar-gambar ya. Kita juga nggak tahu berjumpa dengan Tuhan itu seperti apa sih ya. Kan nggak mungkin juga kita seperti Musa mengalami semak, ya di rumah kita nggak ada semak-semak nih Kak. Nah, adik-adik, kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu setiap hari melalui apa? Melalui firman Tuhan. Adik-adik setiap hari baca firman Tuhan kan? Nah, kakak juga baca nih setiap hari. Kalau kita baca firman Tuhan hari ini, kita baca 1 pasal atau 2 pasal atau 3 pasal, maka Tuhan akan menjumpai kita. Saat kita baca firman Tuhan, Tuhan akan berbicara pada kita. Saat kita pujian penyembahan setiap hari, Tuhan berjumpa dengan kita. Dan saat itulah kita akan mengalami apa? Mengalami mujizat Tuhan. Yang kedua, kita akan dimampukan untuk mengikuti setiap rencana Tuhan yang ada dalam hidup kita. Setiap adik-adik, kakak sendiri, dan setiap kakak-kakak sekolah minggu mempunyai, Tuhan sudah mau menyediakan rencana-rencana dalam hidupnya. Ya, Tuhan tahu kita nggak mampu, Tuhan tahu kita nggak bisa. Ya, tapi melalui perjumpaan kita setiap hari, kita baca firman Tuhan, kita tahu nih, Tuhan akan berbicara gimana caranya. Kalau kita baca nih, kita akan ngerti, oh hari ini Tuhan maunya aku harus taat sama mama papa. Jadi lakuin ya. Jangan Tuhan bicara aku harus taat pada orang tua. Enggak malas Tuhan. Nah, nggak boleh begitu ya adik-adik ya. Kenapa? Kita nanti nggak bisa berjalan sesuai dengan rencananya Tuhan. Ya, Tuhan mau apa? Mungkin saat ini kita lagi sakit Kak, aku lagi sakit. Pas baca firman Tuhan tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Nah, kita percaya bahwa oh pasti Tuhan juga pasti akan menyembuhkan aku. Akan terjadi mujizat dalam hidup kita. Dan setiap hari kita akan mengalami mujizat-mujizat maupun penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita setiap hari mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi mulai sekarang rajin baca Alkitabnya, lebih rajin lagi doa, pujian, penyembahan supaya kita berjumpa dengan Tuhan. Ya, jangan rajin main game mulu, jangan rajin main game online mulu. Ya, jadi kita nggak tahu nih Tuhan nggak mungkin menjumpai kita dalam game online, nggak mungkin ya. Jadi adik-adik mulai sekarang yuk kita rajin baca firman Tuhan, kita rajin mendengar firman Tuhan agar kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ya. Pagi ini firman Kaliana sampai di sini. Kita tutup Alkitabnya. Kalian akan berdoa untuk kita semua. Kita satu dalam doa ya. Bapa yang di surga, kami ucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Ajar kami Tuhan, dan tolong kami Tuhan, agar kami dapat mengalami perjumpaan dengan Engkau. Tolong kami Tuhan, agar kami selalu taat dan rajin setiap hari membaca firman Tuhan, agar kami mengetahui apa maksud Tuhan, apa rencana Tuhan yang harus kami lakukan di tiap hari kami. Terima kasih ya Bapa, kami yakin dan percaya saat kami berjumpa dengan Engkau, kami akan mengalami mujizat dalam hidup kami,
kami akan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, dan Engkau akan memampukan kami untuk melalui hari demi hari sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Hamba berdoa untuk setiap adik-adik sekolah minggu, Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan. Terima kasih Tuhan untuk waktu, untuk firman-Mu yang telah disampaikan, dan biarlah kami semua mendapat berkat dari firman pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Satu, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dari setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Lindungi dan berkatilah pemimpin bangsa kami. Damai sejahtera-Mu turun ke atas bangsa kami Indonesia. Kami berdoa supaya pandemi COVID-19 segera berlalu. Berikan kekuatan dan kesehatan bagi kami semua. Berkatilah anak-anak sekolah, berkatilah semua kepintaran dan kepandaian. Berkatilah gereja-Mu, berkatilah Bapak Gembala Pendeta Andi Markus, berkatilah semua jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari anak-anakku, buka hatimu, angkat kedua tanganmu ya. Terimalah berkat surgawi, berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus Tuhan memberkati engkau, menyinari engkau, dan diperhadapkan wajahnya kepadamu dengan masa depan yang penuh dengan harapan. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin.